Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita. Ibadah perayaan iman ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing diambil dari 1 Korintus pasal 54 bahagian C dan 55. Demikian firman Allah. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kuasa Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terbukti saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sambut dengan pujian, mukjizat itu nyata. Begitu tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Kita katakan, sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin
mujizat itu nyata. Katakan di saatku tak berdaya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, 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 mujizat itu nyata. sudah seminggu ini kita menjalani setiap lika-liku kehidupan kita. Banyak sekali hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk diam, bersaat teduh sejenak, dan mari kita mau mengaku dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kuasa dan berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa Bapa. Kami mau memohon ampun kami atas setiap perbuatan yang kami lakukan yang membuat duka hati keluarga kami, suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, bahkan tetangga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon ampun Tuhan, terutama kami memohon ampun jika di setiap perbuatan kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau memberikan kami ampun dan layakkanlah kami agar kami bisa menerima berkat-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Yesaya pasal 1 ayat 18 berbunyi, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan untuk petunjuk hidup baru dari Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, besertaku selamanya.
mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, izinkanlah kami mohon kesediaan Tuhan memberkati kami di dalam membaca dan merenungkan firman ini. Kami sudah membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Kami mohon Roh Kudus bantu kami supaya firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tertanam di dalam hati, agar kami hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup di dalam kami, sehingga kami boleh berbuah-buah lebat sebagaimana yang Tuhan harapkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 23, disambung dengan pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setelah mendengar firman Allah, menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia dan segala isinya, termasuk para penguasa yang ada di dunia ini, adalah ciptaan Allah.
Demikian juga dengan kuasa yang dimiliki oleh para penguasa dunia. Itu pun berasal dari Allah. Sesungguhnya tugas dari para penguasa itu adalah untuk mensejahterakan umat manusia. Karena itu kepada penguasa diberi kuasa untuk memerintah dan menindak atas orang yang berbuat salah. Hal ini dapat kita juga baca di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 4. Jadi, jangan heran bila ada yang berbuat salah, maka ia dihukum oleh para penguasa. Nah, saudara, Yesus Kristus ketika ada di dalam dunia ini, ia tidak pernah melakukan satu kesalahan sekecil apapun. Akan tetapi, karena ia mengambil kesalahan kita manusia menjadi kesalahannya, maka ia dihukum, dibuat sengsara, disiksa, sampai mati di atas kayu salib. Ketika Yesus terkulai sampai mati itu, kelihatannya kuasa yang pernah dimiliki oleh Yesus seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati seperti Lazarus, meneduhkan ombak dan air dan angin yang begitu hebat. Tidak ada artinya apa-apa di depan para penguasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu betul? Betulkah demikian? Kristus kalah? Tidak, saudara. Memang ia mati. Tapi 3 hari kemudian ia bangkit. Setelah Yesus bangkit dari kematian, cengkeraman kuasa para penguasa justru dipatahkan. Bahkan kuasa dari maut tidak berarti apa-apa. Waktu Yesus bangkit, terdengar satu ejekan. Demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Kristus bangkit, Kristus menang. Ia tidak kalah. Ia menang. Dan hebat lagi, ternyata kemenangan Kristus itu juga diberikan menjadi kemenangan kita. Berarti, kalau kita mati, kita juga akan mengalami kebangkitan. Dan ini akan terjadi pada kali kedua Kristus datang untuk menjemput orang yang percaya, dibawa ke dalam kerajaan surga.
Karena itu saudara, sebagai seorang pemenang, kita tidak boleh memiliki perasaan takut atas apapun juga di atas muka bumi ini. Kita boleh takut kalau kita melakukan kesalahan. Tetapi atas masalah, atas pergumulan apapun, kita tidak perlu takut karena kita orang menang, bukan orang yang kalah. Kemenangan Kristus memberikan kita hidup dalam perdamaian dengan Allah. Nah, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka Kristus juga minta dari kita supaya sikap, pikiran, perlakuan, tutur kata kita adalah benar, kudus di hadapan Tuhan. Benar, kudus juga di hadapan sesama. Dan kita jangan goyah dalam iman kita. Kita harus teguh berdiri sebagai pemenang. Biarlah kita berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kuasa kemenangan itu selalu ada di dalam kita berjuang, menjalani kehidupan kita dalam dunia, terlebih pada saat ini, di mana dunia sedang dilanda oleh virus corona. Kita dibuat cemas dan takut. Banyak orang hidupnya dalam ketakutan, kecemasan. Tapi kiranya itu jangan terjadi dengan kita. Karena kita adalah orang yang menang. Diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Ada satu hal yang juga harus kita lakukan. Sebagai orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, ialah mari kita hidup di dalam damai dengan siapa saja. Dan mari kita bawa damai itu kepada setiap orang. Kita perlu beritakan damai yang dari Tuhan itu kepada semua orang. Supaya mereka juga hidup dalam damai. Dalam menghadapi virus corona ini, mereka tidak takut dan cemas. Tetapi tegar di dalam iman mereka. Sampai pada akhirnya, virus ini dipatahkan oleh Tuhan pada waktu yang Tuhan berkenan. Dan semua kita boleh berkata, memang kita menang. Karena Kristus memenangkan kita dan memberikan kemenangan itu bagi kita. Berbahagialah saudara dan saya yang selalu hidup di dalam kemenangan Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita tanggapi dengan pujian yang mengatakan bahwa aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
tetap cinta Yesus selamanya. Abba Bapa, Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abba Bapa, Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Abba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk bersama-sama mengucapkan komitmen pemuritan dan nanti akan dilanjutkan oleh pengakuan iman rasuli. Mari kita sebagai jemaat Mennonite berkomitmen demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan mari kita sebagai jemaat yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, izinkan kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami selama ini, baik secara pribadi, keluarga, gereja maupun negara. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, sehingga sampai dengan saat ini, kami boleh menikmati kehidupan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan itu juga. Pada minggu yang lalu, beberapa saudara kami boleh menikmati ulang tahunnya. Saudara Yosafat Setio Prabowo, Happy Esther, Abisai Devrayogo, Bapak Joko Supriyono, dan saudara selamat pribadi. Demikian pada minggu ini pun ada yang berulang tahun ya Tuhan. Kami doakan mereka. Dr. Jovan Setiawan, Ibu Cumila, Penatua Deborah Suprapti, Ibu Suryanti, dan Naswa Jessica Putri. Bapa, berkatilah hidup mereka, supaya mereka terus menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan dan berguna bagi sesama. Tuhan Yesus yang baik, mohon Tuhan tolong lindungi para dokter, tenaga medis, dan juga semua petugas terkait dalam melayani masyarakat yang terkapar karena virus corona ini. Diharap mereka selalu sehat
dalam melaksanakan tugas. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang sedang terkapar karena sakit, boleh memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan segera menyelesaikan virus corona ini, sehingga terjadi pemulihan dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, keamanan, dan semuanya ya Bapa. Karena itu berkatilah Presiden kami, Wakil Presiden, juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dalam keadaan sehat. Ya Bapa yang baik, berkati juga akan tenaga yang membantu pemerintah, TNI dan Polri, yang siang malam melaksanakan tugasnya di mana saja mereka berada. Tolong juga masyarakat Indonesia dapat memiliki pengertian baik untuk menaati apa himbauan dari pemerintah, supaya terputusnya dengan cepat pengaruh dari virus corona ini. Ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk kota Salatiga. Tolong Tuhan berkati para petinggi di kota ini, wali kota maupun juga wakilnya, ketua DPR, bahkan semua anggotanya, serta juga Komporfinda, sehingga keadaan kota ini tetap aman sejahtera. Anak-anak boleh kembali belajar dengan baik, dengan teman-temannya di sekolah, bersama dengan guru-guru. Mereka boleh menikmati pelayanan kepala sekolah mereka. Demikian juga para mahasiswa boleh kembali belajar dengan baik. Tolong berkati ya Tuhan Rektor UKSW, semua dosen. Demikian sekolah teologi yang ada di kota ini. Tuhan Yesus, kami mohon kesediaan Tuhan berkati para hamba Tuhan, khususnya di gereja-gereja Muria, di mana saja berada, baik di lingkungan sinode maupun juga PIPKA, supaya mereka dapat melayani dengan bijaksana, dengan sehat dan kuat, dan semua anak Tuhan dapat terlayani dengan baik. Khusus untuk GKMI Siloam Salatiga, Tuhan berkati semua hamba Tuhan yang ada, majelis gereja, para pengurus yang ada di kerobokan maupun juga yang ada di sini. Tuhan, terima kasih banyak. Kami serahkan di dalam tangan Allah. Tolonglah ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Tinggallah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji